Oke guys, jadi untuk Megatank ini, rencana awalnya itu gua akan menggunakan background 3 dimensi yang dibuat oleh resin. Tapi setelah gua pikir-pikir, sepertinya menggunakan kayu santigi yang nanti dibentuk sebagai background untuk Megatank ini menjadi pilihan yang lebih baik. Ya, kita sama-sama tahu lah sebagai penghobi, kalau udah melihat sesuatu hal yang sama bertahun-tahun, itu kan bosen juga ya. Pasti ada keinginan untuk mengubah layout atau desain atau apapun itu yang ada di akuarium atau kolam kita. Nah, dengan menggunakan kayu santigi, gua akan memiliki fleksibilitas untuk mengubah desain Megatank ini suatu hari nanti. Sedangkan kalau gue menggunakan background 3 dimensi yang dibuat dengan resin, itu kalau gue udah bosen, ya udah mentok di sana, nggak bisa diubah apa-apa. Makanya gue putuskan gue membeli kayu santigi sebanyak ini, dan kayu ini nanti akan dibuat sebagai background. Nah, siapa yang akan menyeting kayu ini? Ini gue belum bisa bocorin dulu ke kawan-kawan. Tapi tentatifnya, estimasi itu nanti kayu-kayu ini akan mulai disetting sekitar hari Jumat tanggal 23 Juli. Udah mulai sedikit lebih cepat nih, karena ini susahnya nyangkutnya. Jadi udah banyak yang udah nggak nyangkut, jadi lebih enak sebenarnya. Kayaknya yang satu ini nih, yang salah satu yang paling berat. Ini lagi azan, kita break dulu. Lagi azan, kita break dulu guys, sambil minum. Nah, kita kembali lagi ngomongin mengenai hardscape Megatank. Jadi gini, kalau kalian memelihara ikan predator, terutama ikan predator yang dapat berukuran monster, hardscape itu sebenarnya balik lagi ke selera kalian ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada juga yang pasti salah. Itu tergantung selera masing-masing. Karena hobi ini kan selera ya, nggak bisa disamain selera si A, selera si B, dan selera si C. Nah, untuk gua pribadi, menimbang dan mengingat ikan-ikan gua ini berukuran besar, kalau gua memiliki hardscape yang terlalu banyak, terutama di bagian tengah, itu dapat mengganggu ikan-ikan gua berenang, dan juga berpotensi ikan itu nabrak hardscape dan akhirnya luka, dan berbagai macam accident yang mungkin bisa terjadi. Jadi jangan khawatir kalau akan terlalu banyak hardscape yang ada di Megatank. Karena gue juga udah bilang ke orang yang akan menyeting Megatank ini, kalau kayu-kayu ini hanya berfungsi sebagai pemanis. Dan fokus utama Megatank tetap ikan-ikan predator yang berukuran monster. Berarti yang besar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7 lah bener. Gua nggak tahu 7 kurang lebih, yang gede-gede banget. Nah, itu sisanya yang apa namanya, yang medium lah. Cuman Mon, benar nih, sendiri. Iya. Wih, nggak rugi badan besar Mon. Ini yang gue bingung satu nih, kita nyusunnya aja udah bingung gimana cara orang yang nanti men-setting hardscape ini ke dalam. Gue udah nggak ngerti lagi. Gue nggak ngerti gimana cara dia milih kayu-kayunya, mana nyocok ini sebanyak ini. Gue udah nggak ngerti deh. Jadi kalau kayu santigi ini hanya sebagai background dan pemanis Megatank, kenapa gue beli sebanyak ini? Nah, jadi begini guys, ini kan kayu berasal dari Lampung. Jadi ketika kayu-kayu ini disetting, kalau kurang itu susah guys. Susah untuk si penyetingnya ini berimajinasi melakukan karya dia. Tapi kalau lebih, ya bisa gua jual atau seperti apa ya kan? Karena kayu-kayu santigi ini juga banyak kok peminatnya. Mau di Jawa, mau di Sumatera, ya itu urusan nanti lah ya. Jadi lebih baik buat gua ya, gua kelebihan dibanding kekurangan. Kalau kelebihan bisa gua jual, daripada kekurangan abis itu mentok ide atau kreasi si penyeting Megatank ini nantinya.
inilah yang semua yang mau disetting. Nah, untuk desain segala macam nanti kita akan bahas detail dengan orang yang bersangkutan seperti apa dia mau mendesainnya. Cuma kalau untuk gambaran kemarin gue udah diskusi sih sama dia, keinginan gue seperti apa, tinggal dia menyesuaikan konsep gue dengan settingan dia. Karena kan kalau orang pemain hardscape gini kan, yang suka nyeting ini kan, dia bisa dibilang apa namanya, seniman ya. Kalau seniman nggak bisa terlalu diatur harus begini-begini, nggak bisa. Tapi paling nggak dia udah tahu keinginan si owner seperti apa. Jadi mungkin sih itu ya. Jadi kita lihat aja nanti minggu depan kita setting ini semua guys. Nah, kemudian apakah Megatank ini akan menggunakan tanaman? Enggak, gua nggak ngerti sama sekali ngurusin tanaman guys. Jadi gua nggak akan menggunakan tanaman di Megatank ini. Dalam arti kata tanaman air ya, seperti ya gua nggak tahu lah nyebut-nyebutnya, atau aquascape atau apa. Jadi bener-bener nanti bentuknya itu seperti hanya kayu-kayu yang membentuk background di sekeliling dinding Megatank. Jadi kalau itu kan mungkin bisa dibilang nanti kesannya lebih angker ya. Ya seperti itu. Nih guys, bisa berdua? Bisa berdua nggak? Bisa. Nah, kalau nggak bisa gue bantu. Bisa aja bisa. Tunggu. Makan kopi dulu. Diangkat bang. Kan. Udah. Lepas aja. Dan kira-kira kalian ada masukan nggak buat gua? Kira-kira bagusnya seperti apa? Kalau ada masukan bisa kalian komen di bawah. Jadi nanti begitu orang yang akan menyeting hardscape Megatank ini datang, kita bisa lebih luas lah berdiskusi mengenai konsep-konsep yang mungkin akan kita aplikasikan ke Megatank ini. Putar man. Man. Angkat tuh. Tunggu. Man. Angkat man. 2, 3. Ini kayak pandan sawit apa? Iya, pandan sawit. Oke, jadi semua kayu-kayunya udah siap. Jadi kita tinggal tunggu orang yang akan men-setting hardscape Megatank. Semoga nanti hasilnya dapat memuaskan. Jadi estetika dapat tanpa mengurangi fungsi dari Megatank ini. Dalam arti kata ya nggak mengganggu ikan berenang bebas dan lain-lainnya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue share di video kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.